Hai semua, bertemu lagi dengan channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Exit yang rilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Lee Sang-gyun dan dibintangi oleh Jo Jong-suk dan Yoona SNSD. Sebenarnya ada pemain lain sih, karena terlalu banyak tidak mungkin disebutkan satu persatu kan ya. Tidak bosan-bosan saya katakan, ini konten spoiler, oke? Film ini dibuka dengan scene tokoh utamanya yaitu Lee Yong-nam. Dia seorang atlet panjat tebing dan juga seorang pengangguran saat ini. Dan baru saja gagal dalam seleksi penerimaan pegawai baru. Nah, ini kakak Lee Yong-nam. Sudah menikah dan memiliki anak. Kakaknya ini paling gemes sama adiknya karena belum juga memiliki pekerjaan dan masih bergantung kepada orang tua. Esok harinya, Lee Yong-nam beserta kedua orang tuanya pergi ke Cloud Garden untuk merayakan hari ulang tahun ibunya yang ke-70 tahun. Setibanya di Cloud Garden, mereka semua sudah ditunggu oleh kakak-kakak Lee Yong-nam karena pada dasarnya mereka adalah tuan rumah dari acara tersebut. Para undangan pun mulai berdatangan, lanjut ke acara makan malam dan foto keluarga. Pada saat ingin potong kue tart, datanglah Yoo-jo, love interest Yong-nam semasa kuliah dulu. Mereka berdua pun mengobrol setelah 4 tahun lamanya tidak bertemu, dan sempat membahas penolakan Yoo-jo dulu terhadap Yong-nam. Kembali lagi ke pesta. Pesta berjalan seperti biasa, tiada hambatan, malah sangat meriah. Sampai-sampai mereka melewati batas waktu sewa gedung tersebut. Ada juga adegan di mana manajer Cloud Garden meminta staf yang lain pulang karena sudah melewati jam kerja. Dan meminta Yoo-jo berkencan dengan dia. Sepertinya dia memanfaatkan jabatannya terhadap Yoo-jo. Muncullah sumber masalah dari film ini. Seorang teroris memarkirkan truk di dekat Cloud Garden dan mengeluarkan gas putih yang beracun. Setelah gas dilepaskan dan menyebar dengan cepat, seketika suasana di daerah tersebut menjadi mencekam dan berbahaya. Karena belum mengetahui apa yang terjadi, keluarga Yong-nam pun terkejut dan berlari keluar gedung. Setelah menyadari adanya gas beracun, mereka memutuskan untuk kembali ke gedung agar tidak terpapar gas tersebut. Namun apes, kakak Yong-nam malah terjatuh dan menghirup gas beracun tersebut. Yong-nam dengan cepat membawa kakaknya ke dalam dan menelpon ambulans. Namun, karena kondisi terkini, ambulans tidak dapat mencapai daerah tersebut. Yong-nam pun meminta semuanya untuk naik ke atap gedung karena gas beracun mulai naik. Tiba di pintu atap gedung, ternyata kuncinya malah tertinggal di lantai dasar yang sudah dipenuhi oleh gas beracun. Beberapa dari mereka termasuk Yong-nam dan Yoo-jo mencari cara agar bisa membuka pintu tersebut. Kemudian mereka melihat berita di mana menjelaskan tentang masker yang hanya dapat bertahan selama 10 menit dalam gas tersebut. Akhirnya Yong-nam menemukan cara gila, out of the box, dan ekstrim. Dia akan memanjat gedung tersebut dan membuka pintu atap dari luar. Mula-mula dia memecahkan jendela, kemudian mencari tali tambang, menukar sepatu, dan tidak lupa untuk berdoa di dalam hati. Akhirnya Yong-nam pun melompat ke gedung sebelah untuk mencari sudut terbaik untuk memanjatnya. Setelah menemukan sudut tersebut, Yong-nam akan memulai memanjat gedung Cloud Garden. Namun, sebelum itu, Yoo-jo memberikan kapur sebagai pengganti magnesium. Setelah mendapatkan tinggi yang sejajar, Yong-nam pun melompat dan mulai bergerak untuk mencari atap Cloud Garden. Sedikit demi sedikit gedung tersebut dipanjat oleh Yong-nam, sampai akhirnya dia harus melepaskan tali pengaman
karena talinya tidak cukup panjang. Namun, hal itu tidak membuat Yongnam menyerah. Akhirnya Yongnam dengan susah payah mampu mencapai atap Cloud Garden dengan selamat. Setelah mencapai atap, Yongnam bergegas membuka pintu agar semuanya bisa ke atap sambil menunggu helikopter penyelamat. Ya, memang ada helikopter yang lewat, namun mereka tidak terlihat oleh pilotnya, sehingga mereka membuat sinyal agar terlihat oleh kru penyelamat. Segala cara mereka lakukan agar kru penyelamat bisa melihat mereka semua di atas atap. Mulai dari berteriak, lampu kelap-kelip, hingga Yujo menggunakan lampu cyanide Cloud Garden sebagai tanda dan itu membuahkan hasil. Kru penyelamat melihat mereka dan langsung mendekati. Namun, ada masalah baru. Kapasitas yang tidak cukup membuat Yongnam dan Yujo memutuskan untuk tinggal dan menunggu helikopter lain. Setelah mereka ditinggal, lagi-lagi ada helikopter lain, namun mereka berdua tidak terlihat. Dan masalah baru pun muncul. Asap beracun mulai mendekati ketinggian mereka. Karena diam di sana berarti mati, Yongnam dan Yujo memutuskan untuk bergerak. Mereka benar-benar bergerak untuk mencari tempat lain yang lebih tinggi. Karena jangkauan asap beracun cukup luas dan masker yang mereka kenakan hanya bertahan selama 10 menit saja. Karena saat itu filter hanya ada 3 dan 2 sudah terpakai ditambah sudah waktunya habis 10 menit, Yongnam terpaksa meninggalkan Yujo guna mencari filter lain untuk masker Yujo. Setelah mendapatkan filter baru, Yongnam pun kembali lagi untuk mengganti filter masker Yujo. Di tempat yang berbeda, ayah dari Yongnam ingin kembali ke lokasi asap beracun. Namun, karena beresiko, supir taksi hanya mau mengantarnya ke titik terdekat saja. Tiba di sebuah gym di gedung lain, mereka mencari jalan keluar untuk ke gedung sebelahnya. Karena merasa panas, mereka juga menggunakan kipas angin. Kemudian, Yongnam pun menjelaskan situasi saat itu kalau filter yang tersisa hanya untuk 1 orang saja. Kembali lagi ke ayah Yongnam. Setelah tiba di pinggir sungai, mereka bertemu dengan orang yang ingin meliput tempat asap beracun menggunakan sebuah drone. Untuk pindah ke gedung lainnya, kali ini Yongnam menggunakan banyak tali yang diisi dengan beban dari gym dan meminta Yujo untuk pindah terlebih dahulu. Baru setelah itu Yongnam. Saat mereka menemukan atap gedung lain, ternyata di sana sudah kosong. Dan di sana mereka menggunakan manekin bekas expo untuk menarik perhatian helikopter penyelamat. Kemudian mereka menemukan anak-anak yang terperangkap di gedung sebelah. Di saat yang bersamaan ada helikopter penyelamat yang melihat Yongnam dan Yujo. Dan mereka pun mengarahkan helikopter tersebut ke anak-anak yang terperangkap tadi. Terjadi ledakan yang menyebabkan lonjakan volume gas beracun. Yongnam dan Yujo pun bergegas untuk pindah lagi ke gedung yang lebih tinggi. Kemudian sebuah drone muncul dan ternyata gambarnya itu dilihat oleh ayah Yongnam. Orang yang merekam dengan drone ternyata menjual video tersebut untuk berita. Dan otomatis mereka berdua terekspos dan mendapatkan support dari warga yang selamat dan sedang menonton berita tersebut. Yongnam dan Yujo tidak berhenti, terus berlari dan memanjat puncak gedung agar tidak terpapar gas beracun yang makin lama makin tinggi jangkauannya. Setelah mencapai atap gedung, mereka tidak menemukan jalan keluar lagi. Di sisi lain, drone yang mengikuti mereka kehabisan baterai. Dalam scene ini, mereka berdua sudah merasa putus asa. Karena tidak ada jalan keluar lain lagi. Dan untuk melompat ke gedung sebelah, jaraknya sangat jauh dan itu
sangat mustahil. Namun, ternyata video berita sebelumnya memancing para pilot drone lain untuk turut serta membantu mereka. Dan disinilah harapan baru muncul. Ide gila Yongnam muncul lagi. Yongnam kali ini meminta bantuan drone untuk menghubungkan tali tambang ke gedung lain yang jaraknya cukup jauh. Kemudian, Yongnam dan Yujo akan menyeberangi tali tersebut secara bersamaan karena gas beracun mulai mendekati mereka. Karena kemiringan sudutnya tidak pas, mereka berdua nyangkut di tengah-tengah. Lalu, Yujo mengambil gunting di tas Yongnam dan memotong talinya. Kemudian, mereka berdua pun terjatuh. Saat pencarian dilakukan oleh helikopter penyelamat, salah satu kru melihat kembang api di sebuah crane. Ternyata, Yongnam dan Yujo selamat. Mereka terjatuh di crane tersebut. Dan saat itu, mereka benar-benar berada di tempat yang paling tinggi sehingga mudah dijangkau oleh helikopter. Kali ini Yongnam dan Yujo benar-benar selamat. Mereka tiba di posko bencana guna mendapatkan perawatan. Dan Yongnam bisa bertemu dengan keluarganya. Untuk Yujo sendiri, keluarganya sedang dalam perjalanan. Dan tidak lupa Yujo memberikan atasannya hadiah perpisahan. Yongnam menemui Yujo untuk mengembalikan karabiner miliknya sebelum berpisah. Namun, Yujo menolaknya dengan alasan benda itu sangat berat. Perlu waktu untuk Yongnam memahami kode yang diberikan oleh Yujo. Dan film pun ditutup dengan turunnya hujan. Bagaimana film kali ini? Tidak kalah seru kan? Film ini menurut saya pribadi sangat bisa ditayangkan di TV Indonesia. Sangat menghibur dan seru. Memang ada hal yang tidak masuk akal. Salah satunya drone. Sebagai salah satu pilot drone amatir, setahu saya, satu baterai drone tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit. Bahkan kurang kalau anginnya sedang kencang. Tetapi harus diingat, ini adalah film. Dan itu adalah bagian dari hiburan. Nah, menurut kalian, apalagi nih yang kurang masuk akal? Tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Dika, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!